pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Shalom. Shalom. Ya, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar. Namun sebelum kita belajar, Ibu Guru, biasanya kita harus apa dulu? Ibu Guru minta siapa yang mau berdoa untuk kita semua? Iya, siapa maju ke depan. Kita berdoa. Ya, terima kasih Kesia semua. Ya, sebelum kita mulai kita absen dulu ya rekan-rekannya. Ya, Bu. Alfredo Pilianan. Ada? Anansia Toker. Ada, Bu. Aprilia Loreng. Ada, Bu. Eduardo Rahil. Ada, Bu. Eva Mumetan. Kesia Titheru. Ada, Bu. Maria Mumetan. Isi. Maria Rado. Ada, Bu. Ningsi Ohaigun. Redman Lokil. Sanyo Rado. Ada, Bu. Yohanes Ohaigun. Iya, dua orang yang tidak hadir ya. Anak-anak semua perhatikan di sini. Perhatikan di depan. Bilang gambar lain itu gambar apa? Yesus terlibat. Ini apa? Salib. Salib. Ada yang bisa bilang salib itu artinya apa? Kenapa ada salib di sini? Biasanya orang Kristen kalau melihat salib berarti mereka melihat apa? Tuhan. Tuhan kenapa? Disalibkan. Tuhan disalibkan. Ya. Salib tanda dari pengorbanan Tuhan Yesus atas dosa manusia. Hari ini kita akan belajar tentang karya penyelamatan Allah. Kita belajar tentang apa itu? Karya penyelamatan Allah. Dan diharapkan setelah selesai belajar di hari ini, anak-anak bisa yang pertama. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah selesai belajar anak-anak bisa yang pertama menunjukkan sikap mensyukuri karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, menampilkan perilaku sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Lalu yang ketiga, iya, yang ketiga menjelaskan makna kematian Yesus. Lalu yang keempat, menceritakan, anak-anak bisa menceritakan karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Yang kelima, ya, anak-anak dapat membandingkan karya pengorbanan Tuhan Yesus kepada manusia dan pengorbanan manusia terhadap sesama dalam sebuah tabel. Lalu yang terakhir, iya. Dan yang keenam, anak-anak dapat membuat puisi atau doa yang berisikan ungkapan syukur atas karya penyelamatan Allah kepada manusia. Yang disebut manusia itu siapa?
pembacaan Alkitab kita ada 4, Ibu Guru akan bagi anak-anak dalam 4 bagian supaya dalam untuk membaca Alkitab. Ningsi, Aldo dan Lucy membaca Markus 16 ayat 16. Buka dulu. Sudah? Markus 16 ayat 16. Lalu 2 orang di depan membaca Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Meti dan ini ya, dan Aci. Lalu Lukas 1 ayat 47 dibacakan oleh Erwin dan Sanyo. Dan Yohanes 3 ayat 16 dibacakan oleh Kesia, Yohanes dan Rehan. Ya. Kita baca yang pertama. Markus, baca yang kuat ya. Markus 16 ayat 16. 1, 2, 3. Siapa yang percaya dan mengerti akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Iya. Berikut Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang Memegahkan diri toh. Lukas 1 ayat 47. 1, 2, 3. dan hatiku bergembira karena Allah yang selamatku. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu berat Yesaya kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya. Ya, anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi, kita akan menonton video. Dari video ini baru anak-anak bisa menanya apa yang tidak anak-anak mengerti dalam video tersebut. Saksikan video ini.
Ya, anak-anak semua sudah saksikan video tadi. Lalu ya, Ibu Guru memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya tentang video tadi. Ada video dalam video tadi ada yang tidak anak-anak mengerti atau ada yang ada dalam perasaan anak-anak ingin bertanya. Kira-kira video itu seperti apa? Ibu Guru silakan. Ya, pertama Erwin, silakan Erwin. Ya, Erwin punya pertanyaan. Kenapa mereka menyiksa Tuhan Yesus? Ada yang bisa jawab? Perhatikan. Ya, Lucy mau bicara? Sedih nggak saya nonton video tadi? Bu Guru jawab Erwin punya pertanyaan dulu ya. Erwin tanya, kenapa mereka menyiksa Tuhan Yesus? Mereka menyiksa Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus, Bu Guru cerita dari awal ya. Pada cerita Adam dan Hawa, pada cerita Adam dan Hawa itu Adam dan Hawa berbuat dosa atau tidak? Nah, mereka berbuat dosa, lalu apa hukumannya? Ya, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Dan sebelum mereka diusir, mereka sudah dikutuk oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan telah begitu marah mengutuk Adam dan Hawa, dan kita semua adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Oleh sebab itu manusia yang hidup pada zaman itu mereka hidup oleh karena kutuk. Tapi Tuhan Allah punya kasih yang begitu besar kepada manusia sehingga tadi yang pembacaan tadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar Tuhan Allah punya kasih kepada kita semua. Tuhan Allah kasihan kepada manusia karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Dia merasa kasihan kepada manusia. Kasihan. Manusia ini hidup oleh karena kutuk. Mereka dikutuk. Mereka tidak hidup oleh perintah Tuhan, tapi mereka dikutuk. Dan cara kutuk, satu-satunya cara untuk menebus dosa-dosa manusia itu harus dengan kematian. Nah, kematian harus ada yang menebus dosa manusia. Dan oleh sebab itu Tuhan Allah memberikan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya yang Ia titipkan di rahim Ibu Maria, yang Tuhan Allah titipkan di rahim Ibu Maria. Ibu Maria adalah ibu siapa itu? Tuhan Yesus. Nah, anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Salah satu pada zaman itu untuk menebus pengampunan, untuk mendapatkan pengampunan dari raja maupun dari Allah harus dengan kematian di tiang kayu salib. Oleh sebab itu Tuhan Allah memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Iya, menebus dosa manusia dengan cara apa itu? Dengan cara apa? Ada lagi? Sano. Kenapa Yesus dipukul? Ya, namanya penyiksaan. Namanya orang yang harus disalibkan, orang yang berbuat dosa, berarti harus dihukum. Orang yang berbuat dosa harus dihukum. Tetapi manusia yang berbuat dosa dan dikutuk oleh Tuhan Allah tidak dihukum, tetapi diwakili oleh Tuhan Yesus. Diwakili oleh Tuhan Yesus untuk menebus dosa. Ya, menebus dosa berarti harus dihukum. Misalnya saya di rumah, contoh kecil di rumah, kalau anak-anak berbuat salah, misalnya mama atau bapak larang anak-anak untuk tidak boleh mandi air laut, tapi anak-anak pergi mandi air laut, pulang itu dihukum atau tidak? Dihukum. Nah, anak-anak itu sendiri yang dihukum atau dihukum. Misalnya Sanyo karena mandi air laut, pulang mama dihukum dengan cara dipukul. Tapi beda dengan Tuhan Yesus. Pada
yang dihukum adalah Tuhan. Berarti ada orang seperti Tuhan begitu di dunia atau tidak? Misalnya, Sanyo yang buat salah, tapi Kesha, Erin kasihan sama Sanyo, si Erin bilang, saya yang berbuat salah itu, pukul saja saya. Ada atau tidak? Tidak. Tidak. Ya kalau manusia saya bilang, ya saya benar. Erin ya, Sanyo yang berbuat salah, Sanyo yang berbuat. Tapi Tuhan, Yesus tidak. Manusia yang berbuat dosa, tapi Tuhan Yesus yang
ayam saya. Lalu saya bilang, Pak polisi, saya yang mencuri ayam. Ada atau seperti itu atau tidak? Pasti Pak polisi yang mencuri ayam itu selalu di sana. Pasti begitu Pak polisi kan? Ya, tapi Tuhan tidak. Tuhan mau apa? Manusia yang berbuat dosa, tapi Tuhannya Disalibkan. disalibkan. Sekarang ini ada lomba kerja peserta didik. Kalian menjawab tindakan yang dilakukan oleh Yesus dan tindakan yang dilakukan oleh manusia atau siswa kamu sendiri. Ya, jadi jangan mencontohkan orang lain, tapi contohkan diri sendiri ya. Nah, di sini perbuatan berkorban yang dilakukan Yesus itu apa? Lalu hal yang dikorbankan itu apa? Itu dulu ada buat satu contoh. Perbuatan berkorban, memberi uang kepada penjaga sekolah untuk membeli obat kepada anaknya yang sedang sakit. Itu perbuatan berkorban. Lalu hal yang diberikan atau yang dikorbankan adalah uang jajannya habis atau berkurang dan dia tidak jajan di sekolah. Sekarang ada tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Perbuatan berkorban itu apa? Hal yang diberikan atau yang dikorbankan itu apa? Lalu berikut tindakan yang dilakukan oleh siswa. Perbuatan berkorbannya apa? Bisa? Ya. Di sini Ibu Guru minta berikan contoh 3. Bisa? Yang sederhana saja ya. Jangan kita kata berkorban besar-besaran, misalnya memberikan apa, perhiasan dan lain-lain. Ya kecil-kecil saja ya. Yang anak-anak lakukan di dalam lingkungan bermain, lingkungan sekolah atau di rumah. Ada 3 contoh ya. Jadi bisa kasih 3 contoh. 1 di lingkungan sekolah, perbuatan berkorban apa? 1 di tempat bermain, perbuatan berkorban apa? Dan 1 di rumah, perbuatan berkorban apa yang anak-anak lakukan di rumah. Bisa? Rehan bisa? Bisa. Ibu bagi ya. Ibu Guru kasih waktu hanya 3 menit. Yang duluan kerjakan langsung cepat-cepat berdiri dan serahkan kepada ibu ya. Jangan Ibu Guru tanya lagi, kalau selesai ibu saya selesai, langsung berdiri dan kumpulkan. Iya, cuma 2 punya, belum 5 dulu Ibu Guru sita. Iya, silakan mengisi. Waktu hanya tadi Ibu kasih waktu berapa menit? 3 menit. 3 menit. 1 soal 1 menit.
tinggal 2 menit lagi. Kesia sudah selesai. Tulis nama dulu di atas. Tulis nama supaya ibu tahu kata ini pekerjaan siapa. Nama di atas ya. Di pojok kanan atas. Yang belum tulis nama sekarang tulis nama dulu, awas lupa. Sedikit lagi. Waktu selesai guru akan ambil lembar kerja kalian, jadi jangan lupa tulis nama dulu. Kesia titik Heru, nomor 1 selesai. Ya, Erwin, silakan maju. Tanyo. Iya, pakai dulu nanti habis mengajar dulu. Waktu sisa 1 menit. Ya, kumpul. Ayo dikumpulkan. Kalau saya sampai 3 yang ada tulis 1 dan juga tidak menyapa, ayo dikumpulkan. Waktu selesai ya. Itu belum tulis nama, kata ibu suruh tulis nama sekarang. Mana? Ayo. Tulis nama. Beda. Sudah. Semua perhatikan di depan. Kita buat ya. Yang pertama, Yesus. Perbuatan dan korbannya apa? Sama, perbuatan berkorban. Rela mati di kayu salib. Terus yang dikorbankan. Nyawa. Yang dikorbankan apa itu? Nyawa. Kan. Nyawa. Berikut. Ibu guru minta siapa ya? Ibu guru minta Usi. Manusia tapi satu saja, Usi dulu. Ya, Usi ya. Perbuatan. Perbuatan berkorban apa yang Usi buat? Yang tadi ada isi jawaban itu, perbuatan berkorban apa? Ya? Perbuatan berkorban apa? Kepada teman. Yang lain.
Yang dikorbankan apa? Tidak ada pena. Oh, berarti penanya hanya satu ya? Iya, berarti yang dikorbankan tidak ada pena. Ya, itu dari kedua tindakan ini mana yang lebih besar pengorbanannya? Yesus dimati di kayu salib. Iya, yang lebih besar pengorbanan adalah Yesus dimati di kayu salib. iya, kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Karena kenapa lebih besar? Tuhan mengorbankan nyawa. Iya, karena yang dikorbankan adalah nyawanya. Kalau manusia contohnya Erwin, yang dikorbankan adalah pena. Tapi anak-anak, kita harus belajar dari Yesus untuk rela berkorban demi orang lain. Jadi seperti tidak mungkin anak-anak rela mengorbankan nyawa, ya kan? Karena kita semua sudah ditebus, apalagi yang mau ditebus kita hidup oleh anugerah Tuhan. Tetapi yang ingin Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua bukan saja nyawa, tetapi hal-hal lain juga harus kita korbankan kepada orang lain, kepada sesama. Kan Erwin bilang, dia korbankan pena kepada teman. Berikut misalnya, oh iya, saya punya sendal satu saja, tapi saya punya teman mau misalnya mau ikut kegiatan, saya pinjamkan sendal saya kepada dia. Yang dikorbankan adalah, oh iya, saya kasih sendal saya ke dia. Yang dikorbankan saya tidak punya sendal. Misalnya, oh iya, saya bawa bekal. Saya bawa bekal, datang ke sekolah. Sampai di sekolah beristirahat, saya mau makan bekal saya. Roti yang diberikan oleh ibu, saya mau makan. Tapi ada teman saya yang tidak sarapan pagi dan dia benar-benar sangat lapar dan lemas. Berarti apa yang dilakukan dengan anak-anak? Ya, memberikan roti kepada teman. Yang diberikan adalah roti, yang dikorbankan adalah ya, kita tidak makan, kita menjadi lapar. Tapi kita tidak lapar sekali kan? Yang lebih membutuhkan kan ada. Ya. Jadi anak-anak harus tahu membedakan kira-kira mana yang lebih membutuhkan dan mana yang tidak. Misalnya kalau saya tidak terlalu membutuhkan roti, saya tadi kan sudah makan di rumah dulu. Roti kan hanya menjadi bekal saja, tapi ada teman yang tidak makan. Nah, saya kasih roti ke teman saya, dia menjadi kenyang kan? Itu adalah perbuatan baik atau tidak? Baik. Membuat perbuatan baik dan terpuji di mata Tuhan. Sekarang anak-anak diberikan tugas untuk membuat puisi atau doa. Silakan, masing-masing pakai definisi kertas, membuat puisi atau puisi pendek atau doa pendek yang di dalamnya bersyukur tentang karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Bisa? Ya, di dalam yang membuat doa silakan, yang membuat puisi silakan. Ya, buat doa atau puisi yang di dalamnya itu ucapan syukur karena Tuhan telah berkorban kepada kita. Bisa? Waktunya hanya 1 menit saja ya, karena singkat saja. Yang penting di dalamnya ada ungkapan syukur. Doa pendek juga, puisi pendek juga, terserah anak-anak. Yang penting ada ungkapan syukur. Jangan lupa tulis namanya. Yang sudah selesai mari di depan lalu kumpul. Iya, mari di depan kumpul. Sanyo nomor 1. Jangan. Iya, usi. Jangan lupa tulis nama ya. Ini tulis nama belum?
1, 2, 3. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi dengan kebersamaan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Iya, silakan duduk. Ya, anak-anak semua, materi hari ini sudah boleh selesai. Kesimpulan dari materi hari ini itu, keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Yang kita dapat secara apa? Secara cuma-cuma atau secara gratis. Perhatikan sini, kesimpulan dari pelajaran ini, keselamatan yang kita dapat adalah anugerah dari Tuhan yang kita dapat secara cuma-cuma atau secara gratis. Sebab itu, selaku anak-anak dan juga ibu guru, selaku manusia yang sudah diselamatkan, perhatikan. Selaku manusia yang sudah diselamatkan, kita wajib untuk menyembah Tuhan dan melakukan apa yang Dia perintahkannya. Bisa kita berbagi dengan orang lain, kita mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita, kita menyayangi orang lain, kita berbuat baik tanpa memilih-milih saja. Oh, dia bukan teman saya, jadi saya tidak mau berbuat baik kepada kita. Tuhan berbuat baik kepada kita semua tanpa memilih-milih. Berarti kita juga harus mengikuti teladan Tuhan. Jadi kalau Tuhan Yesus buat baik, berarti kita juga harus buat baik. Bisa? Bisa. Anak-anak semua bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa, Bu. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekarang ini ada tes tertulis. Tes tertulis ini untuk ibu guru tahu bahwa kira-kira yang ibu guru jelaskan dari tadi anak-anak mengerti atau tidak ya? Cuma 5 soal. Ini saya. Jawab pertanyaan yang benar ya. Soal nomor 1 itu keselamatan yang diperoleh manusia adalah titik-titik dari Tuhan. A. Jawaban. B. Anugerah. C. Amanah. D. Balasan. Nomor 2 silang yang benar ya. Sudah. Nomor 2 baca sama-sama 1, 2, 3. B. Menjauhi sesama. C. Menakuti sesama. D. Merampas milik orang lain. Silakan isi jawabannya. Nomor 3 baca sama-sama ya. 1,
Meninggalkan manusia dalam dosa. B. D. Iya, silakan jawab. Yang kelima, sebentar Elin. Yang kelima, baca sama-sama. D. Disembunyikan. Ya, silakan. Buku jangan lupa tulis nama. Tulis nama ya. Sudah semua sudah cukup? Cepat-cepat. Tulis nama. Iya. Semua sudah selesai. Pelajaran kita mengenai kahla penyelamatan Allah hari ini selesai. Dan di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang kehidupan orang yang sudah bertobat. Hari ini kita belajar kahla penyelamatan Allah. Pertemuan berikut kita belajar tentang kehidupan orang yang sudah bertobat. Ya, semua berdiri kita akan berdoa syukur. Guru minta Mevin yang bawa, tapi Mevin yang baca yang di depan, lalu semua tutup mata. Ya. Silakan, mari kita berdoa. Amin. Selamat siang anak-anak.